Terus bagaimana mengatasi relapse, Pak? Ya itu, bergaul, berkegiatan, jangan ngelamun. Saya tipenya kan mengurung diri tuh, berhari-hari di kamar. Halo Sobat Bujang, balik lagi di Go Bujang Reborn. bersama gue Bujang Akik, Gue Bujang Humor, Gue yang ini, Bujang santuy. Bujang Tribo. Bujang 3D. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, dan tonton sampai habis. Oke, Bujang. Apa kabar nih semua hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Ya. Alhamdulillah. Iya, kita ketemu lagi setelah seminggu di hari Jumat yang ya panas ini gitu ya. Belum hujan nih ya. Belum hujan-hujannya, kemarin sempat hujan kok. Gerimis. Sempat gerimis. Gerimis. Wah, panas lagi. Mungkin itu hujan buatan kali. Ya anugerah dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan. Alhamdulillah. Ya gini nih, para bujang. Kita kan semua skizofrenia kan. Kita tahu penyakit skizofrenia salah satu penyakit kejiwaan yang terberat. Iya. Kita ngerasain gimana capeknya membalikan keadaan tadinya chaos gitu supaya jadi stabil lagi, Jadi pulih lagi. jadi pulih lagi. Perjuangan kita minum obat, produktif lagi. Kontrol. ya gitu. Nah, menurut kalian ada nggak sih penyintas gitu ya, penyintas skizofrenia khususnya yang benar-benar bisa pulih, bisa bangkit hampir 100% lah, ya mungkin nggak 100% ya, bisa Produktif. bisa optimal lagi di dalam semua aspek hidupnya gitu. Kira-kira ada nggak sih di luar sana? Ada. Ada sih, Ada. masih di lingkungan komunitas juga. Di lingkungan kita ada. Ada di juga. lingkungan komunitas kita. Siapa tuh yang ribu? Inisialnya Nggak usah inisial lah, ngapa dong Oke, inisial? nggak usah pakai inisial. Ya. Pak Yohanes Iman. Oh, Pak Yohanes. Dia penyintas yang udah pulih tuh ya. Iya betul. Dan kebetulan emang hari ini kita ada narasumbernya yaitu Pak Yohanes Iman ya kan? Gimana kalau kita bincang-bincang ngajak dia hari ini gimana nih? Siap, Teman-teman. mantap. Oke, Oke. Sambut. Pak Yohanes Iman. Oke teman-teman, kali ini kita sudah bersama Pak Yohanes Iman. Bagaimana kabarnya Pak Yohanes Iman? Baik, Baik ya. alhamdulillah sehat. Oke, kita akan gali-gali ya tentang skizofrenia yang dialami oleh Pak Yohanes Iman. Oke, langsung kita ke pertanyaan ya. Sejak kapan Pak Iman didiagnosa mengalami skizofrenia? Ya, saya diagnosanya sih pasca psikosa, itu rawat inap yang pertama tahun 1985. Wah, udah lama Mungkin ya. belum pada lama. 87 Belum. Iya, Kecil. iya itu keluar dari rawat inap dibilangnya pasca psikosa. Skizofrenianya setelah mengalami kontrol berapa kali itu baru dibilang skizofrenia. Itu langsung ingat itu, Pak. Udah diagnosa itu udah langsung ingat apa ada fase lupa ya, Pak? Baru ingat. Enggak sih, enggak lupa gitu, enggak lupa 100%. Oh. Ada ingat-ingatnya gitu. Itu di rumah sakit mana Pak? RSPAD. RSPAD Gatot Subroto ya? Iya. Penanganannya gimana Pak Iman? Ya, rawat inap 1 bulan, terus kontrol 2 minggu sekali, terus sebulan sekali sampai pulih seterusnya, terus mulai bekerja, mulai berkegiatan. Ya, tapi setelah bekerja nggak minum obat, relapse lagi. Lihat lagi. Oh, sempat putus obat juga ya? Pak? Iya. Wahamnya apa tuh Pak? Berbeda. Paham dan halusinasinya apa? Wahamnya merasa jadi orang terkenal, merasa jadi nabi. Karena kan nama saya Yohanes Rasul. Iya. Sebab munculnya waham halusinasinya apa Pak Im? Dan ada kejadian apa gitu? Ya itu saya belum sembuh benar, belum pulih benar tuh saya mulai membaca kitab suci itu. Merasa jadi Rasul Yohanes di kitab suci itu. Kalau merasa orang terkenalnya, saya cara menangkalnya, saya pergi ke keramaian, Iya. ke pasar atau ke mall itu saya
duduk diam, merenung gitu. Dari sekian banyak orang nggak ada yang kenal sama saya, berarti saya manusia biasa gitu. Tapi keluarga tahu Pak ya? Tahu, Tahu. Bagaimana reaksinya tuh Pak keluarga kalau tahu kita penyakit itu? ya semua sih mendukung, kakak ngajak berobat, ngajak bermain, Nggak trigger berarti ya? iya, Trigger ya? Berarti keluarga sangat mendukung pengobatan ya Pak Im ya. dukung sepenuhnya. Tapi pernah berobat ke alternatif nggak gitu Pak? Ya namanya anaknya sakit kan orang tua atau kakak mau sembuh, supaya sembuh ya ke segala cara dilakukan. Biar cepat sembuh ya Pak ya? Iya, Biar segera sembuh. Namanya juga sayang ya Pak ya? Iya. Tapi Saudara saya pernah tuh saya. alternatif Pak Imam. iya, Pernah ke alternatif tapi itu obatnya bilang kesurupan mulu, Iya. kesurupan mulu. ya saya waktu awal mau dirawat inap kan mulanya 7 hari nggak tidur, sekitar seminggu lah. Dibawa kan ke rumah sakit tuh, di tempat tidur dorong itu saya ditiup-tiup sama teman bapak saya, disangkain saya kerasukan gitu loh. Kesurupan gitu. Nah, setelah masuk rawat inap saya disuntik supaya tidur, dan saya nggak tahu tuh keirangan disorientasi waktu, nggak tahu jam berapa, hari apa gitu ya. Terus suatu saat saya tanya ke ibu saya, Bu, saya waktu di rumah sakit ngapain aja? Bengong, ngoceh-ngoceh sendiri, mengutuk, maki-maki orang. Itu langkah baiknya gimana tuh Pak Imam? Ya, Enakan ke alternatif apa ke dokter gitu? ya ternyata dengan medis psikiatris saya bisa Pulih ya pulih dan stabil. bagus gitu loh. Zaman dulu belum ada BPJS kan, waduh. Mahal ya. Makanya sekarang puji Tuhan, alhamdulillahnya bisa pakai BPJS, jadi lebih ringan. 82 ya? 85. 85. Tadi lahir tahun berapa? 7. belum lah. Iya, saya udah rawat inap. Itu banyak kan Pak teman-temannya Pak? Kalau Banyak. dia- Di RSPAD kan rumah sakit tentara tuh. Iya. Ada yang anak jenderal polisi, ada yang tentara, perang di Timur Timur, macem-macem. Terus Mungkin pada trauma kali Pak Im ya pas ikut perang gitu jadi. iya, bisa jadi. Dan di situ juga udah banyak pasien-pasien inventaris tuh, ada yang dikasih nama angin, langit. Jadi udah Betul. pasien inventaris di situ gitu. Keluar masuk mulu dong Pak. Enggak, dia di situ terus udah jadi Terus pasien selamanya. inventaris. Selamanya di situ. Mungkin dulunya pegawai negeri, jadi dia bisa dibiayain dengan Apa, Imam? gajinya dia. Saya dulu kan bapak saya di RSPAD. Oh tentang ini apa sih? Iya, tentara. Tentara, ya, Pak, ya. keluar masuk juga. Enggak sih, di RSPAD-nya rawat inap sekali doang, terus kambuh, berobat jalan, nggak dirawat inap. Berobat. Belum ada BPJS Pak ya? Belum. ada ya Pak. Makanya Iya. ya Kita- meruntuhkan sendi-sendi Iya, keluarga itu juga susah. di Makanya ekonomi. kita harus bersyukur zaman Iya, sekarang iya, kan betul. sudah ada BPJS. Iya. Jadi jangan malas minum obat. Jangan malas Iya. berobat, benar-benar Pak Aris. Selanjutnya Yang pernah relapse, kapan terakhir kali relapse Pak? Relapse terakhir saya tahun 2004 tuh, pas bapak saya meninggal, tapi saya langsung beberapa, ya dalam hitungan minggu lah saya langsung bangkit lagi. Karena bapak saya meninggal, saya merasa sedih kan. Iya. Tapi terus saya punya pikiran, Dorongan kali Pak ya? iya dorongan atau kesadaran diri sendiri tuh, kalau saya nanti ibu saya meninggal, saya nggak punya orang tua, saya nggak mau jadi gelandangan psikotik gitu loh. Makanya saya masih badan kaku-kaku, masih jalannya mata masih melotot, saya keluar aja gitu, pergi kemana gitu, jalan. Tapi pulang lagi gitu, Lagi masih ingat rumah. ingat. Tiap hari begitu, terus sambil berobat, minum obat, bergaul, main ke teman-teman. Ya nggak lama kemudian bagus lagi gitu, mulai kerja lagi. Perlu nggak sih sosialisasi gitu kita? Ya, sosialisasi. Oke, perlu ya. Mm-mm.
satu sama lain gitu ke teman, Iya, silaturahmi, saling silaturahmi. gitu. Teman-teman juga mendukung gitu loh. Diagnosisnya itu F20 Pak. Apa ya? Saya siswa afektif F berapa tuh? Saya kalau 25 kalau nggak salah. Gimana? kalau diagnosa saya nggak penting lah. Yang penting saya lebih Rutin ke pulihan saya dan Pemulihan bisa produktif ya, seperti sedia kala lagi gitu. produktif, bisa kegiatan normal. Terus bagaimana mengatasi relapse Pak? Ya itu bergaul, berkegiatan, jangan ngelamun. Saya tipenya kan mengurung diri itu, berhari-hari di kamar. Mager ya. Iya, mager. Ya, bagian dari gejala negatifnya juga sih kalau dilihat itu. nggak bersosialisasi, nggak berbaur gitu ya Pak. Iya. Saya pernah juga sih Pak, diem aja di kamar, Iya. ngopi ngerokok, tapi ya Lama-lama habis pikiran itu suka kemana-mana tuh, halu, timbul halu. Iya. Gitu. Tapi emang aku juga pernah Pak berpikiran gitu, kan ada tetangga itu pekerja ya, dia nggak bersosialisasi kepada ini ya, masyarakat sekitarnya, tetangga gitu, tapi dia kerja dan menikah gitu Pak. Itu bener nggak kalau proses gitu Pak? Ya itu mungkin memang ininya kepribadiannya dia kan, ada yang introvert, kalau extrovert ya. iya ada yang ekstrovert. Itu kurang tahu deh, boleh ditanyakan ke psikolog atau psikiater. Kalau saya sih setelah bergaul tidak menyendiri gitu, jadi banyak teman tentunya yang positif kan, jadi bagus lagi gitu. Perlu nggak kita saling support Pak? Ya itulah, zaman dulu kan saya nggak ada dukungan seperti ini, nggak ada KPSI. Waduh, merasanya paling sendiri, paling malang di dunia. Iya, paling menderita. Dan sekarang juga saya udah bisa, apa, kalau dulunya mengutuk gitu, kenapa Tuhan saya kena penyakit ini, saya sekarang bisa bersyukur, terima kasih Tuhan. Oke, kembali lagi masih sama Pak Iman, tapi ini batch kedua, kloter kedua dari para bujangs nih. Gantian bujangs. Mereka pada rehat dulu. Capek katanya. Pak Iman, silakan Pak Iman minum dulu Pak Iman, santai aja. Siap. Santai, kopi diminum. Cuma nggak boleh ngerokok nih, sorry nih. Iya. Undang-undangnya. Ada undang-undangnya dari Mr. Head. Terus Pak Iman, pertanyaan selanjutnya ya. Sempat bekerja nggak Pak Iman? Ya justru itu, karena saya belum pulih 100% tuh, kerja bosenan gitu loh. Setahun 2 tahun bosan, konsistensinya kurang gitu. Ya kita saya kerja lupa minum obat kan, kalau kerja capek, terus sehari 2 hari nggak apa-apa tuh, sebulan 2 bulan mulai deh terasa kepala pening apa. Nah, terus relap lagi, berobat jalan lagi, terus pulih lagi, saya kerja lagi gitu. Di mana aja tuh Pak Iman? Waduh, Banyak ya, masih ingat nggak? masih sih, di alat kesehatan pernah, di distributor pernah, di Kemcik juga saya pernah tuh. Di Kemcik Kemang situ? Pernah Bob Sadino tuh, wah itu panutan saya tuh. Nah di situ saya timbul halusinasi. Akhirnya saya dipulangin, oh itu rahasia, jangan. Bahaya itu, karena berhubungan dengan senjata tajam, off the record. Jangan ya. Iya, Trigger ya. Iya, trigger. Terus sebagai apa tuh Pak Iman di jabatan? Saya pernah jadi staf umum, pernah jadi marketing, pramuniaga, apa aja lah, yang penting dapat duit. Untuk dulu kan belum ada BPJS tuh. Jadi uang berobat dari gaji. Iya, berobat. Karena kan bapak ibu udah sepuh. Iya. Ya setelah bapak meninggal, ibu pensiun janda. Saya berusaha untuk inilah. Terus kendalanya saat bekerja biasanya apa teman, sebagai seorang dengan skizofrenia, kendalanya pasti banyak ya? Banyak banget. Apa itu? Boleh share nggak? Konsistensinya nggak ada, bosenan, udah gitu masih ada gejala negatifnya, masih ogah-ogahan gitu. Setelah sekian tahun baru terasa gitu loh, emang
kita harus kerja untuk masa depan kita. Masuk bagus juga sih itu. Iya. Masih tetap berusaha dan Berusaha terus ya, Bujang Kribo ya. Ya itu kan nggak proses seumur hidup gitu loh. Jadi nggak putus berhenti di asa situ ya. aja ya. Jadi harus berjuang ya Pak Berjuang Iman. terus Pak Iman. Oke nih, aku mau nanya lagi nih. Bertemu dengan pasangan itu kapan dan di mana? Ya itu juga kan setelah saya mengurung diri berbulan-bulan tuh saya mulai memberanikan diri berrelasi dengan lawan jenis. Membuka hati ya. Iya. Membuka hati ya. Waktu itu kan masih HP jadul tuh. Asia ya. Kebetulan saya pendengar setia radio RPK, boleh disebutin? Ya, boleh disebutin radionya. RPK 24 jam lah saya. Jadi di situ ada acara Christian Single. Saya masuk daftar, tukar-tukeran nomor HP deh sama yang sekarang jadi istri saya, Kopi Darat. Pertemuannya ya. Iya. Itu proses pacarannya berapa lama Pak? Lama sih. Lama ya? 5 tahun kalau nggak salah. Istri saya maju mundur, saya juga. Kalau sekarang apa istilahnya? Ghosting ya. Habis WA menghilang. Karena maju mundur. Sampai suatu saat saya kasih tahu ke dia kalau wanita tahu saya punya penyakit pasti dia akan meninggalkan saya gitu loh. Wah, dia langsung bilang tuh ke teman-temannya tuh, wah ini penyakit kelamin. Sudah jajan ya? Iya. Akhirnya saya bilang saya schizophrenia, gangguan jiwa. Di searching lah sama dia. Wah penyakitnya ini juga nih, gawat juga katanya gitu. Tapi dia nggak mundur. Ya dia kan agamanya kuat, dia bilang bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ya benar juga sih. Setelah saya rasakan benar juga. Akhirnya justru saya ajak aktif di komunitas di KPSI ini gitu. Diajak untuk ikut masuk ke KPSI. Jadi dia kenal tuh kesehatan jiwa seperti apa gitu. Begitu ceritanya Pak Ferry. Bujang Kribo. Bujang Kribo. Oh salah tuh ya. Jadi waktu bertemu Mbak Uli itu prosesnya nggak selalu itu ya, nggak selalu cepet gitu ya, panjang ya. Nah itu juga dari ketua KPSI itu disuruh udah lo nikah aja lah. Prosesnya panjang. Iya, ya kita nikah tahun 2013 di KPSI Sekretariat Lama. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih langgeng, semoga sampai kakek nenek. Kalau masalah-masalah kecil mah wajar ya. Iya, biasa namanya rumah tangga kan. Oh gitu ya, Pak. Iya. Tapi keinginan untuk berani mengutarakan isi hati dan mengajak untuk menikah, bisa dibilang sang pasangan untuk menikah tuh gimana? Ya sebenarnya sih prosesnya mengalir aja gitu, jalan biasa. Kita nggak ada kayak anak sekarang tuh main tembak-tembakan. I love you apa segala nggak ada. Tanggal janjian Pak. Jalan aja gitu biasa. ngalir ya. Akhirnya ya udah kita kesepakat menikah, terlaksana lah gitu. Berarti sering ketemu, sering diajak, jadi tumbuh ya rasa-rasa itu ya, rasa benih-benih lah. Oke, terus yang santuy ada yang mau tanyakan? Nomor 14. Sekarang kegiatan sehari-harinya apa ya Pak Iman? Ya kegiatan sehari-harinya selain volunteer di KPSI saya warungan gitu. Oh, punya usaha Pak ya? Punya usaha ya Pak Iman. Karena dari situlah kita menghasilkan rupiah untuk biaya hidup kan. Iya, apalagi saya orang tua udah nggak ada, kakak udah pada menikah kan. Ya emang harus bisa mandiri. Mau nggak mau ya. Iya. Udah berapa lama Pak Iman usaha warungan itu? Dari tahun berapa ya? Dari 2008 sih, waktu masih pacaran juga dia kan istri udah warungan, saya bantu-bantuin. Jadi awalnya warung istri. Iya. Jadi dari warungan sering bantu-bantuin, sering dekat, sering
ngejalanin itu Iya. akhirnya jadi itu apa bersatu lah jadi Iya. gitu mungkin. Justru setelah warung ini saya merasanya lebih nyaman gitu loh. Iya. Karena kan Bebas ya. Iya, bebas bertanggung jawab. Yang penting ada setoran gitu. Iya. Paling capeknya itu doang ya Pak Iman ya. Apa belanja Iya. apa. Enggak sih, enggak capek, deket. Oh, dekat. Males ngantrinya. Rame. Saya juga sempat ke warung Pak Iman. Iya, itu Yuda kan pernah nanya dulu. Nanya itu saya Iya. dulu awal-awal mau warung, kok Pak Iman nih gimana nih sehari segini normal apa enggak nih? Iya. Nggak apa-apa kata Pak Iman, segitu udah bagus. Bikin saya semangat tuh Pak Iman. Iya, yang penting kita berkegiatan lah apa jadi apa aja bermanfaat bagi sesama. Iya, iya. Terus Ed, Terus kisah apa yang paling menginspirasi dalam hidup Pak Iman? yang paling menginspirasi, Menginspirasi buat Ya. Pak Iman. bisa di-share nggak Pak? Apa gitu? Yang menginspirasi itu sebenarnya saya ini mengutip apa Bunda Teresa tuh. Do small thing with a great love. Jadi dulu saya kan fokus diri sendiri aja. Saya paling susah, paling ini. Setelah berjalannya KPSI itu saya semakin mengerti gitu loh. Pentingnya saya mengedukasi teman-teman ya, contohnya Kiki, semua lah, Ian, Pak Guru bisa bangkit lagi setelah melihat pengalaman saya. Ya saya seneng gitu loh. Semoga teman-teman juga terinspirasi kan. Ya berbagi pengalaman Iya. untuk membantu teman-teman untuk maju juga. Iya, karena hidup ini Tuhan ciptakan ada gunanya kok, nggak Ada mungkin. tujuannya, Pak, Iya, ada tujuannya. Sama ada kemauan ya. Mm-mm. Pak Iman ya. Iya betul. Oke, last nih Pak Iman, terakhir nih Pak Iman. Kan banyak itu Pak Iman komunitas Kisu. Oh, kita lihat di grup KPSI Facebook, Iya. kan masih pada berjuang. Kenapa kok saya males? Kenapa buatnya bikin saya tidur terus? Kenapa saya jadi mager? Kenapa saya susah bersosialisasi? Itu ada pesan-pesan nggak Pak Iwan untuk mereka dan teman-teman ODGJ itu? Ya, Biar bisa melewati ini semua sampai menuju kestabilan, itu harus gimana Pak Iwan? pesannya sih simpel aja, kita berdamai dengan diri sendiri dan dengan penyakit kita menerima, kita menjalaninya lebih santai, lebih woles kalau kata anak sekarang gitu. Itu aja sih. Semoga teman-teman semangat. Amin. Oke, tadi itu kita bincang-bincang dengan Pak Yohanes Iman, penyintas skizo yang udah pulih ya, terbangkit. Kita mengucapkan terima kasih buat Pak Iman. Makasih Pak Iman. Pak Iman. Nah, Bujang, terus depannya ada apa nih? Coba lihat. Oke nih, buat teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang skizofrenia, bisa scan di sini. Jangan lupa ya teman-teman. Satu lagi, Bujang Akik. Oh iya, satu lagi, dukung KPSI dengan berdonasi. Agar tetap bertahan. Scan me. Oke, sampai sini dulu perjumpaan kita kali ini. Buat para penonton kita nyebutnya apa sih? Bujang lovers. Buat para Bujang lovers, kalau ada saran, kritik, masukan, boleh Di komen ya. di di bawah ini. Komentar. komen. Silakan kasih kritik yang membangun apapun itu ya. Iya. Oke, kita tutup dengan mengucapkan jargon kita 1, 2, 3. Salam sehat jiwa.